Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraisa. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang makna Islam, prinsip ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada makna Islam. Makna Islam secara bahasa. Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Yang kedua adalah makna dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3, Ali Imran ayat 9, dan Ali Imran ayat 85. Makna surat Ali Imran ayat 85 yaitu, dan barang siapa yang mencari agama Islam dan dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, makna Islam dalam hadis. Dalam hadis Jibril, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ada prinsip ajaran Islam. Prinsip ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, prinsip akidah. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Prinsip ini memberi gambaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberi petunjuk jelas bagi manusia. Yang kedua yaitu prinsip ibadah. Prinsip ibadah yaitu manusia harus tahu tugasnya dalam kehidupan, tepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia yang pertama yaitu tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, prinsip akhlak. Prinsip akhlak merupakan cerminan seorang manusia terhadap segala bentuk perbuatan yang ia sajikan dalam kehidupan. Ya, yang selanjutnya ada karakteristik ajaran agama Islam. Yang pertama, dalam bidang agama. Dalam bidang agama Islam adanya pluralisme. Pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak bisa mungkin dilawan atau diingkari. Contoh aturannya yaitu seperti sholat, wanita harus memakai hijab, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan menaati segala perintah Allah. Yang ketiga, ada bidang akidah. Karakteristik bidang akidah, Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Keyakinan sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain karena akan berakibat musyrik. Yang keempat, ada bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, dan selektif, yakni dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersamaan dengan itu, Islam juga harus selektif, yakni tidak boleh begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Yang kelima ada bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keenam ada bidang sosial. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, tentang dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang ketujuh, ada bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Baik, yang kedelapan dalam bidang kesehatan. Islam berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Yang kesembilan ada dalam bidang politik. Islam tidak mengajarkan ketaatan kita kepada pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis di mana ketaatan itu
diukur dari kebenaran Tuhan. Yang ke-10, dalam bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Yang ke-11, Islam sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, rukun Islam fikih, sejarah dan kebudayaan Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum